indikatornya overheat itu dia nyala kedip-kedip. Terus dia langsung menyingkirkan mobil, terus coba dibuka kap mesinnya, ternyata ketika dibuka ada suara air mendidih, Pak. Ada asap yang keluar dari reservoirnya tadi. Nah, ini nih dia kerak-kerak dalam mesin. Ngeri banget ya? Ya, yang bersinggungan langsung dengan sistem air ya. Mampet itu berarti ya? Ya pasti. Sebelum overheat yang parah itu biasanya ngelitik. Ngelitik dulu? Ngelitik dulu. Rata-rata kelengkungan yang terjadi ini di 2 silinder ini, Pak. Buka lubang businya, kemudian di area kepala piston itu ada genangan air. Basah? Basah. Potensi untuk mengalami overheat untuk tiap-tiap mobil itu pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada. Ini brand tidak biasanya ada di AHA Motor ya. Ini Mazda, bukan Nissan. Yuk kita cari tahu ada apa di bengkel AHA Motor. Mobil Mazda masuk nih. Apakah ini tanda-tanda bahwa AHA Motor sudah membuka pintu nih untuk brand lain ya? Ini Mazda, kita coba lihat di atasnya AHA Motor. Yuk kita tanya, ada Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Ahpedia. Gimana kabarnya, Pak? Barusan kita buka dengan gosip menarik ya. Ya, Pak. Ya, Mas Hardi. Lama tak bersua, Mas Hardi. Iya, ini banyak yang komentar Mas Hardi. Mas Hardi, itu Pak Taufik kok Mas Hardi nggak pernah tayang tuh? Udah dipecat, Pak. Dipecat sama Mas Tri. Padahal yang punya, Pak. Ya, Pak Taufik. Nah, Mas Hardi, ini kan kita lihat ada Mazda nih. Nggak biasanya kan ada Mazda atau merek lain ada di AHA nih. Nah, ini gimana nih ceritanya nih? Kok bisa ada Mazda di AHA Motor? Ya, pas lagi sepi, Pak. Pas lagi sepi. Ingin lagi sepi. Jadi ini ada Mazda ini ini, Mbak, overheat. Jadi kan deket dari bengkel sini kan. Jadi kasihan kalau nggak ditolong. Kondisi overheatnya kayak udah tahu belum, Mbak? Wah, kayak gini nih, Mbak nih. Wah. Nah, ini, Pak nih. Ini kita dapat video ini dari customernya ya. Jadi ini ada yang aneh nggak, Pak? Ya itu. Yang aneh tuh ini, Pak. Kanan itu. Nah, ini. Tuh, ini dia bergerak sini padahal mesinnya mati. Ternyata setelah dicek dia uap, Pak, ini, Pak. Uap air ya? Oh, ini uap air. Nah, ini dia mendidih ternyata. Mendidih. Jadi kondisinya ini dia ini kalau dibuka berarti keluar asap tuh berarti. Keluar asap, Pak. Ini mirip kayak gini, Pak. Sebentar. Nah, ini. Mirip kayak gini. Wah, ini mendidih kayak gini. Mirip kasusnya. Ini 2 kasus yang mirip. Yang disebabkan oleh. Nah, ini dia kelihatannya meluap-luap ya di tangki reservoirnya. Ini Sobat Ahpedia ya. Kelihatan. Nah, ini disebabkan karena ada apa? panas. Panas. Iya, kalau dingin nggak kayak gitu. Iya, panas yang berlebih berarti ya. Ini saya pakai kursi ya, Pak ya. Nah, awal kasusnya itu dari mana sih? Kok awal bisa kasusnya itu adalah ketika mobil ini dia berjalan, jadi jalannya itu nggak terlalu kencang, Pak ya. Mungkin dia dapat kemacetan di daerah ring road sini. Nah, terus indikatornya overheat itu dia nyala kedip-kedip. Ya kan, ketika dia nyala, ya beruntungnya customer ini dia memiliki kepekaan. Terus dia langsung menyingkirkan mobil, terus coba dibuka kap mesinnya, ternyata ketika dibuka ada suara air mendidih, Pak. Nah, itu awal mula dia tertarik kok melihat ke arah reservoir. Itu ternyata ada panas ini, ada asap yang keluar dari reservoirnya tadi. Langsung dibuatkan video, kemudian dilaporkan ke teman bengkel. Ternyata bengkelnya agak jauh dari sini ya, di Nia Motor ya. Terus minta tolong kita untuk ngecek. Ketika kita sampai di sana udah nggak semendidih itu. Cuma udah mulai mendingin. Oh, udah mulai mendingin. Karena memang kondisinya mobil si customer udah nggak berani bawa. Karena kan dikhawatirkan nanti berbahaya terhadap mesinnya itu sendiri. Dan memang yang lebih baik ketika kita mendapati kasus overheat nyala seperti itu, Pak, di indikatornya, itu memang sebaiknya mobil ya udah jangan dipakai buat jalan lagi. Tunggu mesin dingin, nanti kalau udah dingin sekiranya kita mau ngecek kondisi radiator, karena kan harus menjadi ini ya, menjadi edukasi buat pemilik ya, bahwasanya kalau ada indikator ini temperaturnya naik ya, seperti di sini ya. Terpatofik nggak sih gambar seperti di sini, jadi overheat itu, nah itu harus segera menyingkirkan kendaraannya ke pinggir jalan, ke tepi jalan, kemudian dimatikan. Nah, setelah dimatikan, yang harus pertama kali dicek memang sistem pendinginannya, Pak. Ya, radiator kah atau motor fan-nya gitu. Kalau untuk motor fan mungkin yang lalu-lalu sudah kita sering bahas ya. Cara mengeceknya gimana itu dengan
hidupkan AC, itu dia kalau muter itu masih kategori Roseanne. Ini Pak, motor vannya kayak gitu. Nah, tuh. Ini masih normal nih. Toyotpedia. Motor vannya gitu. Nah, ketika kita sudah sampai di lokasi, kemudian kita cek aktivitas motor van ya. Kita bawa scanner, ternyata motor vannya hidup. Nah, begitu dicek, ternyata airnya sudah berkurang, Pak. Oh. Air yang berkurang bukannya di reservoir. Tapi Karena kalau reservoir justru dia bertambah. Oke. Kenapa dia bisa bertambah? Karena aliran dari radiator yang masuk ke dalam reservoir. Nah, setelah dicek di sini, Pak, ini anggap aja ini radiator yang lama ya, anggap aja. Ya. Dilihat di sini, di lubang radiator utama ini, itu dia di sini kosong, sama sekali tidak ada airnya. Ya. Nah, kayak gitu. Ini kosong, nggak ada airnya. Setelah itu ditambah oleh tim kami, masuk, kemudian sampai penuh, kemudian starter mobil kita bawa. Nah, sampai di pertengahan jalan, jadi kurang lebih sekitar 2 kilometeran, itu dia kembali overheatnya nyala. Kembali nyala lagi. Akhirnya dipinggirkan lagi, dimatikan lagi, sampai nunggu setengah jam, kemudian jalan lagi. Itu baru bisa normal. Sambil kita bawa scanner, Pak. Itu dicek. Itu rata-rata overheat itu kan muncul kan di atas 114 Oke. derajat. Nah, kita kembali ke kasus yang tadi, Pak. Kenapa dia sampai merumbul-merumbul? Nah, ternyata di sistemnya radiator ini sudah pernah kita buka juga sebelumnya, Pak. Untuk yang kasus mobil ini, nah ini biar tahu teman-teman. Ini kan ini udah kita bersihkan ya. Ini biar Sebelum masih kelihatan dibersihkan, ya. nah ini punya Mazda ya. Jadi ini ada kancingannya nih. Nah, ini kancingannya berbentuk T ini. Ya. Ini adalah kancingan bawah ini, Pak. Tuh. Oke. Jadi ini gambar asli. Nah, ini kancingan yang ini juga. Benar. Nah, ini kancingan ini. Nah, kondisi di atasnya ini adalah seperti ini, Pak. Ini kalau kita lihat ya. Waduh, ya Allah. Nah, ini nih dia kerak-kerak dalam mesin. Ngeri banget ya. Ya, yang bersinggungan langsung dengan sistem air ya. Mampet itu berarti ya. Ya pasti. Nah, ini kalau ini kan kita bisa bayangkan ya, Pak Taufik ya. Ini kita rekam dulu nih di dalam sanubari kita. Ingatin ya. Ingetin ya kayak gini ya. Nah, itu. Nah, ini setelah kita bersihkan kayak gini, Mbak. Nah, setelah kita bersihkan kayak gini. Tadi yang paling banyak itu kotorannya sebelah mana, Mas? Pojok, Pak, 2. Pojok kiri kanan ya. Kanan kiri. Karena kalau kita lihat di sini kondisinya misalnya. Nah, si air ini kan masukannya ke sini, Pak. Iya. Begitu masuk kan dia kan turun ya. Betul. Turun karena ada hisapan dari outputnya, output radiator dari water pump. Nah, ketika kita buka seret seperti ini, nah itu air itu rata-rata yang bersinggungannya dia apa namanya mengalir turun, cepat, mengalir ya? cepat itu dari sini. Oh, di Nah, tengah sementara ya. sini dia rata-rata endapan. Jadi kalau ada endapan dia lari ke sana karena pada dapat dorongan dari air yang keluar dari mesin. Lari ke sana, lari ke tepi kanan kiri. Kayak gitu. Nah, lari ke tepi kanan kiri, semuanya numpuk di sini. Akhirnya ketika di sini terjadi penumpukan, udah nggak mampu lagi menurunkan air ke sini, maka yang terjadi dia keluar, Pak. Keluarnya dari mana? Keluarnya dari sini. Jadi begitu masuk, dia keluarnya di sini ada tutup radiator. Ya, Itu tutup radiator kan kurang lebih sekitar 0,9 ya. Bentar ya. Kemudian dia masuk ke sini. Oke. Masuk ke sini dia Pindah ke tadi reservoir. reservoir itu yang tadi umap itu sebenarnya adalah air panas dari mesin. Kayak gitu. Kita bisa pahami bersama misalnya di air itu kan 100 derajat. Ya. Jadi ketika dia udah 114 derajat, dia akan nyala rata-rata di speedo itu. Nah, itu yang keluar di sana itu udah lebih dari 100 itu. Berarti air reservoir itu akan nambah terus. Ya, akan nambah terus. Selama dari dalam mesin itu dia masih ada air yang terpompa keluar, itu dia akan selalu menambah dan akan keluar, Pak. Artinya dia luber. Iya, iya, Akan luber seperti yang tadi yang ada kulonnya warna hijau tadi. Iya. Itu dia luber. Nah, kalau dia sudah luber, kapasitas kan akan berkurang, Pak. Dan ini yang sudah kejebak di area upper tank sini. Nah, area upper tank sini kan dia kan nggak turun sebanyak masuknya, Pak. Iya, iya, betul. Karena masuknya pun juga sebagian keluar ke ini reservoir. iya. Nah, dia yang turun sini kan kosong. Akibatnya di dalam mesin juga nanti kan lama-lama Kurang. kehabisan. Iya, benar. Nanti kalau di dalam mesin dia lama-lama kehabisan, otomatis si mesin ini nanti akan mengunci dengan sendirinya. Karena nggak ada pendinginan pemuaiannya yang terlalu berlebihan karena panasnya berlebih. Akhirnya pemuaian yang berlebihan ini mengakibatkan pistonnya jadi ngancing. Oke. Kayak gitu. Jadi sebelum overheat yang parah itu biasanya ngelitik.
Ngelitik dulu. Ngelitik dulu. Nah, baru ngunci. Ya. Karena panas yang berlebih tadi. Panas berlebih. Tapi ini kan kalau customer belum sampai mengalami ngelitik karena sudah lihat indikatornya. Indikatornya dia panas berlebih, kemudian dia pinggirkan, dilalah dia buka kam mesin itu mendengar suara ini gemuruh. mendidih, gemuruh kayak gitu. Kayak Gunung Merapi ya. Kayak Gunung Merapi. Ya kayak gitu. Nah, ini kenapa kita buka terus kok nggak dipasang lagi karena setelah kita amati Pak, ini di area jalur-jalurnya ini sudah banyak yang keropos. Jadi khawatir nanti kita pasang lagi kemudian malah terjadi kebocoran, terutama di area-area sini. Ini beberapa sudah mengalami keropos ya di bawah sini. Nah, ini sebaiknya kita ganti. Dan customer yang memiliki mobil ini kita tawarkan untuk dilakukan penggantian, beliau menginginkan ya sudah kita ganti ya. Gitu Pak Taufik. Baik. Nah, kalau untuk kasus ini Mas, apakah sampai ke permasalahan di dalam internal mesin atau itu cukup hanya mengganti radiator saja? Betul, over itu kan ada dampak samping, efek sampingnya. Ya. Efek sampingnya ini terutama kebanyakan ya, itu yang terjadi di mesin kayak gitu. Nah, kita belajar dari sistem Titan, Pak. Titan. Titan itu sering mengamati. Kebanyakan mobil-mobil yang dia bermasalah di sini, di overheat di radiatornya, itu yang keserang itu adalah silinder headnya. Silinder head. Jadi silinder head itu kenapa dia keserang ya mungkin karena pertama bahannya. Bahan yang ringan ini dia kan efek sampingnya ya mungkin pemuaiannya lebih cepat melenting ya dibandingkan dan kembalinya pun juga nggak sekembali sebelumnya. Jadi misalnya kalau kayak besi mungkin dia ada pemuaian turun dia lagi. Kembali lagi. Nah itu dia antara before sama after pemuaian itu mungkin ada jarak yang lebih kecil dibandingkan pemuaian ini yang dialami oleh aluminium. Nah, jadi aluminium itu efek dampaknya itu lebih besar. Jadi ketika dia sudah seperti itu, selain yang kena radiatornya ini yang menyebabkan ya, itu silinder headnya Pak bermasalah. Itu silinder head bermasalah itu biasanya nular ke blok mesinnya. Jadi nular ke blok mesinnya. Nah, nular ke blok mesinnya ini itu yang terjadi adalah pelengkungan. Kalau kita bicara mesin, nah ini Pak, belakang kita ada mesin. Ayo. Tuh, sobat dia bisa dilihat. Wah, ini pas banget ini. Ini ada blok mesin X-Rail. Sobat dia. Kita kasih lihat ya. Di mana sih yang melengkung? Ini habis di slab tapi ini baru dibersihkan ya Pak. Nah, rata-rata kelengkungan yang terjadi ini di dua silinder ini Pak. Di dua silinder ini di antara keduanya. Jadi di sini. Kalau kita tarik pakai straight edge, alat ukur kerataan itu biasanya yang malah mengalami kelengkungan di sini. Nah, titik-titik ini, titik yang paling tipis, kemudian dia panas, tipis panas ini berarti biasanya di sini. Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Nah itu karena silinder atau ruang bakarnya itu letaknya di sini dan bagian paling tipisnya itu ada di sambungan-sambungannya sini. Nah, di antara media yang paling rentan ya di sini. Ini adalah bagian dari silinder head. Kalau blok mesinnya ya sini. Nah, sini. Rata-rata pada itu. Kalau untuk ini dua mesin yang berbeda ya. Ini mesin QR, ini mesin HR. Ini 3 silinder, ini 4 silinder. Oke. Nah, kalau dia kenanya selalu di sini, berarti ini melengkungnya ke bawah begini Mas ya? Ini Pak, iya benar. Kalau kayak plat itu dia ibarat barang lurus ini dia gitu ya. Nah, berarti air itu akan peluang masuk ke sini berarti? Ya. Nah, kalau sudah parah Pak, itu kan biasanya mobil nih habis dilakukan penggantian radiator. Kalau udah parah nih, itu nanti kan kita selalu habis masang radiator itu kita pakai radiator pressure tester Pak. Tujuannya bukan merusak radiator atau radiatornya udah pasti baru gitu. Biasanya udah dapat quality control dari pabrik. Tapi kita selalu mengecek kualitas mesinnya. Bener kata Pak Taufik, ada efek sampingnya enggak? Nah itu ketika kita pompa, nanti misalnya kita taruh aja di angka sekitar 1 sampai 1,1 lah. Itu dia nyebrang nggak airnya, kita simulasikan gitu. Kalau misalnya dia nyebrang dalam artian kita buka lubang businya, kemudian di area kepala piston itu ada genangan air basah, nah itu berarti ada masalah di silinder headnya kayak gitu.
Nah, ini pernah kita alami dulu Pak, ketika kami ini belum menggunakan alat namanya radiator pressure tester. Oke. Setelah mengalami overheat kayak gitu, kemudian kita bilang, wah ini hanya radiatornya Pak, karena saking pedenya. Ternyata sama customer itu udah digeladak itu kondisi overheat, itu tetap dilakukan jalan Pak. Sampai customer bilang, ini sempat ngelitik Mas, gitu, hampir mau mati deh bilang gitu. Cuman kita waktu pas posisi buka, memang kita ngecek Pak. Jadi kondisi sebelum ganti busi, radiator, itu kita buka, itu kita intip dalam ruang bakar itu nggak ada air, hanya bekas busi saja yang bekas terbakar, gitu. Ya bekas air yang terbakar, jadi warnanya ke oranye bata itu loh. Nah, oranye bata itu ketika kita sudah pasang kembali, kemudian kita isi airnya, kemudian kita hidupkan, itu dia awalnya nggak ada nyembur Pak. Awalnya nggak ada nyembur. Akhirnya udah kita katakan Pak, ini mobil sudah selesai, kita mau tes jalan dulu, gitu. Tapi sebelum dites jalan ternyata Mas Elin, ingat Mas Elin, itu mematikan mesin. Mematikan mesin, terus kita ngobrol-ngobrol terus sambil mau sirkulasi ini sebenarnya, ganti coolant, ganti coolant itu. Ternyata begitu kita hidupkan, nggak hidup-hidup Pak. Hidupkan kok nggak hidup-hidup. Wah, ternyata setelah dicek, coba cek, jangan-jangan di ruang busi ada air. Ada air ya. Begitu dibuka ternyata betul ruang busi ada air. Padahal tadinya sebelumnya kan udah berhasil hidup Pak. Udah berhasil hidup. Terus kita nggak curiga sama sekali karena nggak ada berbet-berbetnya sama sekali. Itu tinggal matikan mesin, ngoplos coolant dengan air, baru proses ngoplos coolant sama air, starter lagi udah nggak mau hidup. Ternyata begitu cek isinya air. Ya mau nggak mau kalau udah kayak gitu mesin harus dibongkar. Baik, ada beberapa komentar di beberapa video kita yang membahas overheat Mas. Ya. Mereka menyebutkan itu hanya masalah radiator buntu. Ya betul. Temperatur naik. Ya gitu. betul. Nah, yang tidak dipikirkan oleh kita bersama saat itu adalah efek dampak dari temperatur naik itu ya. Betul. Nah, ini apakah akan kejadian langsung, akan terjadi kelengkungan? Ya. Atau nanti setelah berjalan? Kalau tadi Mas sebutkan kan memang kejadian langsung ya? Ya betul. Nah, kalau dengan ini kira-kira Mas? Kalau ini kita belum tahu nih yang Mazda ini, karena kalau harusnya sesuai dengan pemaparan yang bawa kendaraan, pemilik kendaraan, itu harusnya belum sampai nyebrang. Belum sampai nyebrang. Jadi indikator baru menyala itu kalau kita sempat pakai scanner dulu simulasi ya, sebenarnya berapa sih indikator nyala? Ternyata 114. 114 itu misalnya jalan sampai 120 saja, itu sebenarnya masih aman. Tapi kalau udah lebih dari itu, mungkin bisa kekosongan, terjadi kekosongan. Yang parah itu kan kalau terjadi kekosongan Pak, sampai dia terjadi pemuaian nggak merata, itu akan efeknya akan muncul seketika. Tapi kalau untuk yang kasus ini bisa jadi nanti kalau misalnya yang tadi kita khawatirkan Pak, ngidupin mesin masih mau, ya kan? Berarti kan dalam asumsi mungkin kasus ini sebenarnya terjadinya lengkungan itu sudah sebelumnya. Tapi kan tanda-tandanya kan belum ketahuan. Belum kelihatan, benar. Nah, ketahuannya nanti kalau mungkin mobil udah dibawa customer, udah jarak jauh, mungkin udah sampai di perkotaan, macet-macetan, mesin masih hidup sementara angin nggak ada di sana, temperaturnya naik, nah itu baru ketahuan mungkin berbet awalnya kayak gitu. Atau mungkin dia ngelitik yang berkepanjangan, atau mungkin lama-kelamaan air radiatornya itu sering nyusut Pak. Yang paling sering itu. Yang paling sering itu, kok ini Mas habis ganti radiator kok air radiatornya sering nyusut. Nah, nyusutnya itu biasanya larinya ke ruang bakar. Nanti kalau yang belum saya sampaikan di video ini Pak, itu kalau yang udah parah, selain melengkung blok sama headnya, itu adalah perubahan bentuk piston. Nah, coba Mas piston Mas. Sampai ke piston ya? Ya. Oke, siap. Nah, ini piston. Nah, piston ini kan dia kan mainnya pergerakan piston ini kan gini Pak. Dia nggak mungkin pergerakannya itu nggak mungkin gini. Pergerakannya gini. Gini ya. Nih, saya asumsikan gini. Nih, dia nggak mungkin gini. Karena apa? Karena di sini ada asnya. Betul. Jadi dia kayak gini. Nah, yang paling parah itu adalah piston itu kan sebenarnya bentuk aslinya itu gini Pak. Bentuk aslinya piston ini gini. Tapi dia kalau misalnya dia sudah terjadi kelengkungan atau overheat, overheat ya, misalnya dia panas berlebih ya. Ini piston ini kan semakin ke atas bloknya ini. Nah ini. Oke. Jadi kalau piston ini bentuknya gini Pak, kalau blok itu bentuknya gini. Nah, kebuka di atas ya. Atasnya buka. Jadi kalau atas itu terjadi pembakaran nanti pemuaian, dia akan
maunya gini, sementara Iya. piston akan maunya gini. Oke. Nah, semakin dia panas, overheat ini, nanti blok ini, dia yang tadinya gini, pemuaiannya jadi gini kan, Pak. Piston yang tadinya gini, pemuaiannya jadi gini. Ya. Ketika dia sudah memuai, yang atas ini sudah memuai, yang terjadi Pak, ini dia akan gini. Piston itu ketika dia naik, usahanya dia naik itu akan gini, getar. Makanya dia kan ngelitik tuh. Iya. Getar ini, model getar seperti ini mengakibatkan bawah sini, ini menjadi ketekan. Jadi ini yang tadinya gini Pak, pistonnya jadi gini. Kembung dia. Gembung. Jadi jalurnya menyempit. Jalurnya kan di atas menyempit, itu kan iya. jadi kan dia kan getar kan Pak. Iya, benar. Nah, ketika getar dia yang bawah ini gini. Jadi piston itu jadi mengembung gini. Kalau piston ini habis kita overhaul, kemudian kita luput dari pengukuran menggunakan mikrometer, kemudian kita pasang lagi tanpa kita mengetahui dia itu kembung apa enggak. Ketika dipasang, kalau dia sudah kembung Pak, pasti bunyi kasar. Mesin jadi bunyi tak 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 tak, ya, kayak gitu. Panjang. Suara piston terus mulai dari idle digas itu terus akan bunyi. Karena apa? Karena pistonnya itu udah bukan lagi gini Pak, tapi kembung gini sehingga dia getar dia ketika. Nah itu makanya efek dari overheat. Nah, kita udah pernah jumpain beberapa kasus seperti itu. Jadi kalau overheat itu kemudian dia turun mesin, kasusnya turun mesin, maka kita udah bukan lagi ngelihat yang namanya crankshaft ya, tapi yang kita lihat adalah ini piston ya. Piston. Dan memang kalau kebiasaan kami, ketika piston itu masih bisa dipakai, Pak, kami nggak sarankan untuk melakukan namanya oversize. Nah, kita nggak sarankan selagi dia masih bisa dipakai, kita nggak oversize. Tapi kalau dia sudah sampai terjadi seperti itu, oval seperti ini, yang kita ganti adalah pertama pakai piston tetap dengan standar, tapi dengan memperhatikan kondisi linernya. Linernya masih mampu nggak dia? Kalau misalnya linernya masih mampu, ya kita pakaikan dengan piston yang lainnya tapi standar. Kenapa kita pakaikan standar? Lebih pertama secara kinerja lebih enak ya bawaan dari pabrikannya. Kemudian dia kapasitasnya nggak berubah, berarti kan cc-nya tetap kayak gitu. Kalau kita oversize ganti piston ya tentu cc-nya berubah, kita harus inrayan lagi. Penyesuaian antara piston sama silinder, yaitu membutuhkan waktu yang lama. Kayak gitu, Pak. Biaya juga banyak. Biayanya lumayan. Kita kesana lagi, Pak. Ayo. Nah, Sobat Apedia, kita udah banyak belajar di kasus overheat. Apa tips dari Mas Hardy nih untuk mencegah biaya yang terlalu banyak pada saat overheat terjadi? Betul. Jadi overheat ini kan memang kesempatan untuk mengalami overheat, right? Kesempatan itu potensi untuk mengalami overheat untuk tiap-tiap mobil itu pasti ada ya. Sehingga yang perlu kita perhatikan itu adalah ketika kita melakukan servis berkala atau kita memiliki mobil, itu kita harus benar-benar perhatikan coolant, Pak. Jadi coolant itu kalau kita bicara ya mungkin sepele ya, ngapain pakai coolant gitu. Orang pakai air biasa mobil tetap bisa hidup, tetap bisa jalan, betul memang. Tapi di dalam mesin itu perlu diketahui dia di mesin itu ada tumpukan-tumpukan dari mineral yang disebut dengan kerak. Nah, kerak ini dia kalau memang tanpa coolant itu memang potensi keraknya tuh gede, Pak. Mobil ini nggak ada coolant-nya. Ini nggak coolant ya? Pantesan jadi keraknya banget ya. Makanya jadi seperti itu. Dan kita juga nggak bisa terlalu ini Pak, mematok mobil ini harus pakai coolant, nggak. Karena memang beberapa mobil yang udah sepuh udah lama, terutama yang dia tahun-tahun 2000 ke bawah yang mesinnya pakai besi ya. Itu ya memang ada si malakamanya pakai coolant. Betul. Jadi gitu. Nah, kita bicara mobil-mobil belakangan aja dulu deh. Ini tanda kutip ya teman-teman ya. Itu memang harus pakai coolant. Kenapa pakai coolant? Dengan pakai coolant dia meminimalisir dia punya kerak, Pak, di dalam sistem pendinginan. Itu pertama. Yang kedua, coolant memiliki sifat titik didih yang lebih rendah. Lebih tinggi dibandingkan dengan air biasa. Jadi kalau untuk misalnya dia pakai coolant itu titik suhunya itu cenderung lebih stabil atau lebih rendah, Pak. Jadi gitu. Kalau kita pakai coolant. Tapi kalau kita pakai air ini biasa lebih cepat tinggi. Lebih cepat mendidih karena titiknya yang lebih tinggi ya. Sehingga dia untuk proses terhadap pendidihan itu lebih lama kalau pakai coolant. Kayak gitu. Dan pelepasan panasnya untuk coolant lebih cepat. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai coolant itu diuntungkan itu selain kita terhindar dari yang namanya penumpukan kerak, itu kita lebih selamat terhadap suhu yang stabil. Gitu, Pak. Nah, itu.
Kemudian untuk titik-titik yang kayak water pump itu jadi lebih panjang usianya Pak, karena water pump itu kan kebanyakan itu masih menggunakan besi ya, meskipun beberapa ada yang sudah menggunakan yang plastik. Tapi menggunakan besi ini sendiri, itu dia kalau misalnya nggak pakai coolant itu lebih cepat karat, nanti efeknya baling-balingnya si water pump ini lebih cepat keropos. Kita pernah dapat water pump yang gundul ya, baling-balingnya nggak ada. Itu ketika mobil RPM-nya tinggi malah tambah free, itu kenapa Mas? Ternyata water pump-nya dia punya baling-baling sudah keropos kayak gitu. Nah intinya pertama tadi Pak, untuk masalah sistem pendinginan itu kita betul-betul wanti-wanti untuk menggunakan coolant. Coolant itu baik dia kapasitasnya di tangki reservoir ataupun dia kualitasnya. Jadi kalau coolant udah warnanya mungkin udah berubah bentuk, warnanya tadinya hijau jadi kecoklatan, biru jadi hijau, nah itu berubah warna, itu segera dilakukan penggantian dengan sirkulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun kita pakai coolant, itu kita tetap harus korok radiator. Servis ya? Servis radiator itu ya kalau kita pakai ilmu Titan lagi Pak, itu ternyata radiator itu kalau udah 80.000 kilometeran, kalau misalnya kita masukkan jari kita ke sini Pak, nah masukkan jari kita ke sini, seperti itu. Nah nanti kan ini kan masuk ke sini. Nah kalau di radiator ini kayak gini, itu kita raba gitu. Itu di sana ada ini Pak, sejenis kayak tetap ada kerak-keraknya. Kayak ada plak-plaknya gitu. Nah itu kalau udah ada plak-plaknya itu udah dikorok aja. Kalau kita mau ngeliat kan agak susah. Iya, karena nggak nyambung kan ya. Iya. Beberapa mobil kan kalau kita lihat di sini, ini kan bukan lihat di sininya. Iya. betul. Jadi kalau paling gampang ya kita masukkan jari, lepas selang yang atas, kita masukkan jari saja. Nah nanti jari kita itu akan menyentuh sini. Nah kalau kita sentuh ini udah ada permukaan yang nggak rata. Iya, benar. Itu karena ada kerak-keraknya udah. Mendingan dikorok aja. 80.000 km. Seperti itu. Nah, itu kalau sudah dikorok insya Allah itu nanti sirkulasi aman lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu itu Pak, kipas ini loh. Nah, mobil-mobil sekarang itu kan penggerak depan, kebanyakan penggerak depan Pak. Iya. Kalau penggerak depan itu teman-teman bisa lihat pasti menggunakan motor fan. Penggerak depan kenapa? Karena kalau penggerak depan itu kan posisi mesin itu kan madepnya bukan ke depan Pak, tapi ke samping. Nah kalau ke samping nanti kan dia buangnya putaran roda, itu kan dia kan diteruskan oleh transmisi karena sejajar sama mesin. Nah itu kebanyakan dia menggunakan motor fan seperti itu. Nah motor fan ini juga memiliki usia. Meskipun kalau kita lihat mobil dari 0 sampai 100.000 km itu jarang banget ada yang itunya rusak, tapi beberapa mobil itu ada. Nah caranya ngecek gimana? Caranya ngecek motor fan ini dia bagus atau enggak adalah kita starter mobil, hidupkan mobil, kemudian kita hidupkan AC. Karena dia motor fan itu hidup ada dua sinyal ya, dari panas mesin dan juga dari AC. Kalau dari AC dia hidup, insya Allah itu aman, karena kita berkendara mobil itu kan kebanyakan sekarang udah pakai AC Pak. Kalau pakai AC pasti proses kondensasi yang ada di kondensor sama pendinginan yang ada di radiator itu terlepas. Iya betul ya. Itu Pak Taufik. Meskipun dia sebenarnya ada 2 speed ya? Iya betul. Sebenarnya ada variabel Pak. Jadi ada beberapa mobil juga yang udah pakai 3 speed. 3 speed. Ada low, ada medium, ada high. Kayak gitu. Mazda ini Pak 3 speed. 3 speed. X-Trail ini 3 speed. Kalau yang Mars, Livina, 2. Beberapa mobil Avanza itu ya, yang lama-lama itu 2 speed. Kayak gitu Pak. Ya itu rata-rata 3 komponen ini Pak. 3 ya? 3 ini. Baik. Dan tentunya cara berkendara kita juga. Informasi yang ada di speedometer itu penting untuk kita ketahui semuanya. Kalau teman-teman baca mobil teman-teman masing-masing, itu di on kan, itu langsung ada tanda-tanda. Nah itu coba cari tahu masing-masing tanda-tanda itu apa. Pelajari ya? Iya pelajari. Karena kan baru on itu Pak, dia akan nyala sekitar 3-5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah sebagian ada yang mati. Misalnya kayak yang langsung mati itu cek ABS, berapa EPS, kemudian ada temperatur. Itu kan nggak selamanya langsung nyala. Kayak gitu Pak Taufik. Itu penting untuk dipelajari. Ya seperti itu Pak. Makasih Mas Yardi. Sama-sama Pak. Informasi menarik untuk kita semua. Berarti Mazda bisa masuk sini ya? Kalau sepi Pak. Baik. Kalau tempatnya cukup, insya Allah kita semua mobil tuh kita terima lah ya. Ya terima. Kan kita kan di mobil, di video kita kan ada yang pernah bahas masalah Karimun, ya toh? Avanza kita bahas, Mazda kita bahas, beberapa mobil juga kita bahas. Kalau pas Pak Taufik datang ke sini. Baik. Besok kita bikin ini Pak,
Apa? Tempat buat Pak Taufik di situ satu ruangan deh. Oke, Biar mantap. Pak Taufik tiap hari ke sini. Siap, baik. Makasih Mas Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.